Assalamualaikum Bray. Dalam dunia ikan hias, terutama ikan hias predator, hampir di tiap tahunnya banyak bermunculan spesies-spesies baru nih Bray. Seperti saat ini, ada salah satu ikan hias predator yang sedang naik daun nih Bray. Ikan ini bernama cana, atau lebih akrab dikenal ikan gabus. Spesies yang masuk dalam keluarga Canidae ini pamornya bisa dibilang cukup pesat Bray. Ya, karena banyak sekali peminatnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan tidak sedikit ada ikan cana yang harganya lumayan mahal, mulai dari cana barca sampai cana oranti yang diimpor langsung dari luar negeri. Meski memang ikan cana dari luar negeri ini terbilang keren, namun ternyata ikan cana dari Indonesia juga tidak kalah keren loh Bray. Memangnya apa aja sih jenis-jenis ikan cana yang berasal dari Indonesia? Penasaran ya? Jadi simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan di-skip Bray. Sebelum saya lanjut pembahasannya, buat kalian yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang baru berkunjung, saya tungguin nih untuk klik tombol subscribe-nya. Oke. Nah, kalau udah, aktifkan juga tombol loncengnya ya Bray, agar mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Satu, cana striata. Pada urutan pertama ada yang namanya cana striata. Kalau ngomongin soal ikan gabus, rasanya memang kurang lengkap Bray tanpa menyebut ikan yang satu ini. Ya, cana striata ini adalah jenis ikan cana yang paling banyak dikenal dan juga paling banyak dikonsumsi sama orang-orang Bray. Pakai nasi bang, biar kenyang. Rata-rata jenis cana striata ini mempunyai fisik berwarna gelap. Ya, warnanya hitam kecoklatan atau kehijauan. Dan di sisi bawah tubuhnya berwarna putih, mulai dari dagu sampai ke belakang pangkal ekornya. Sisi samping ikan ini terdapat garis seperti coretan, namun sedikit agak pudar. Warna striata sendiri seringkali menyerupai warna lingkungan sekitarnya Bray. Sehingga tak heran ikan cana ini jago banget berkamuflase alias menyamar. Mirip Rambo ya Bray kalau mau perang. Ikan yang mempunyai gigi besar dan tajam ini bisa tumbuh mencapai panjang kurang lebih 1 meter Bray. Jadi harus dipersiapkan ukuran tanknya apabila kalian ingin memelihara hingga maksimal. 2. Cana maruliodes. Kemudian pada urutan kedua ada yang namanya cana maruliodes. Ikan ini memiliki corak yang begitu indah Bray. Cana maruliodes atau biasa dipanggil cana maru ini mempunyai tubuh berwarna oranye kekuningan pada bagian bawahnya. Sedangkan pada bagian atasnya tampak berwarna hitam dominan. Tidak berhenti sampai di situ aja Bray keindahannya. Di bagian sampingnya ada corak yang mirip bunga-bunga yang warnanya hitam dengan pinggirnya berwarna putih. Serta yang paling epik nih Bray adalah matanya, yaitu berwarna merah. Kemudian ukurannya, ada literatur yang mengatakan kalau cana maru ini bisa tumbuh sampai 65 cm. Tapi ada juga yang mengatakan bisa sampai 90 cm. Meski begitu, tetap saja kedua ukuran itu termasuk besar untuk sekelas ikan hias. Mengingat ikan cana maru ini lebih dikenal sebagai gabus hias ya Bray dibanding gabus konsumsi. Jadi kalau kalian ingin pelihara ikan dengan nama lain Emperor Snakehead ini, pertimbangkan juga dari sisi tempatnya, misal dekorasinya, agar keindahannya tambah maksimal Bray. 3. Cana lucius. Selanjutnya pada urutan ketiga ada yang namanya cana lucius. Sekilas memang warna cana lucius ini mirip dengan warna ikan gabus pada umumnya Bray. Hanya saja mungkin yang jadi ciri khasnya adalah bulatan-bulatan corak di bagian samping tubuhnya. Warna fisik cana lucius ini berwarna coklat kemudaan dengan warna putih di bagian bawahnya. Cana lucius juga disebut sebagai forest snakehead karena kepalanya mirip dengan kepala ular yang ada di hutan Bray. Soal ukuran tubuh, cana lucius tidak sebesar cana maru ya Bray. Tubuh ikan ini hanya dapat mencapai panjang sekitar 40 cm saja. Selain ada di Indonesia, cana lucius juga banyak tersebar di wilayah Asia Tenggara lainnya. 4.
Cana bankanensis. Lalu pada urutan keempat ada yang namanya Cana bankanensis. Cana bankanensis lumayan cukup terbilang eksis di dunia percanaan, karena ikan ini memiliki motif yang bisa menghibur mata kita, bray. Corak bercak hitam yang hampir menyatu menyerupai baris ini menghiasi sepanjang tubuhnya. Tubuh ikan ini berwarna coklat tua atau coklat muda, tapi ada juga beberapa yang berwarna krem. Ikan dengan panggilan lain bangka snakehead ini bisa tumbuh hingga mencapai 20 cm saja, bray. Untuk cana ini sebaiknya dipelihara dengan sesama spesies saja ya, jangan dicampur ikan lain, apalagi dengan ukuran yang lebih kecil darinya. Cana bankanensis punya habitat yang berada di Sumatera, lebih tepatnya di Pulau Bangka. Maka itulah alasan ikan ini juga dijuluki bangka snakehead. 5. Cana pluro. Kemudian pada urutan kelima ada yang namanya cana pluro. Sebenarnya nama latin ikan ini lebih panjang lagi, yaitu Cana plurophthalma. Cana pluro ini bisa mencapai ukuran paling besar 40 cm. Dan corak di tubuh ikan ini cukup unik, bray, dengan warna dasar kehijauan dan kebiruan, dan di tengah-tengahnya terdapat 2-3 bercak hitam besar yang menghiasi tubuhnya. Inilah yang biasanya menggoda para pecinta ikan predator, khususnya penggemar ikan gabus. Kalau ngomongin soal penyebaran wilayahnya, Cana pluro dapat ditemukan di Indonesia, yaitu di daerah Sumatera dan Borneo, Kalimantan. Ikan ini lebih memilih air yang hitam tapi bersih di habitat aslinya. Di Indonesia, Cana pluro seringkali dipanggil ikan gabus selendang mayang, yaitu ikan toman yang memiliki bunga di tubuhnya, bray. 6. Cana micropeltes. Berikutnya pada urutan ke-6 ada yang namanya Cana micropeltes. Ikan ini lebih dikenal sebagai ikan toman. Meskipun harga ikan toman ini relatif murah, tapi namanya sangat populer. Begitu orang-orang atau termasuk kamu ketika mendengar namanya. Selain itu ada juga orang yang menyebut ikan ini sebagai giant snakehead. Kenapa disebut giant snakehead? Ya, karena tubuh ikan toman ini bisa mencapai panjang 130 cm alias 1,3 meter, bray. Wow, ini sih termasuk ikan monster ya, bray. Warnanya yang loreng-loreng mirip harimau ini menjadikan ikan toman adalah ikan predator yang paling banyak peminatnya, bray. Karena bisa menjadi hiburan tersendiri bagi pemiliknya ketika melihatnya dikasih makan. 7. Cana gacua. Terakhir pada urutan ke-7 ada yang namanya Cana gacua. Ikan predator ini hampir mirip juga dengan Cana andrau yang berhabitat asli di negara India ya, bray, apabila kita melihatnya secara sekilas. Ikan predator ini dapat ditemukan di negara-negara Asia, mulai dari Pakistan hingga termasuk Indonesia juga. Terkadang Cana gacua juga disebut sebagai dwarf snakehead, yaitu ikan kepala ular yang memiliki tubuh kerdil. Di Indonesia sendiri, ikan ini lebih akrab disebut ikan bogo, bray. Kenapa ikan ini dijuluki dwarf snakehead? Karena ukurannya hanya mencapai 20 cm saja, bray. Memang bukan ukuran yang besar bagi sekilas ikan hias. Namun, Cana gacua ini di alam liarnya sudah terbiasa memangsa ikan-ikan kecil dan juga serangga, sehingga insting predatornya tidak perlu diragukan lagi. Nah, itulah tadi 7 ikan gabus hias yang berasal dari Indonesia. Kira-kira kalian akan memelihara jenis cana yang mana, bray? Tulis di kolom komentar ya, bray. Oke. Halo, bray. Jangan lupa di-subscribe ya channel Sakman Fish. Oke? Terima kasih.